Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas mungkin masalah pemberian tanda kurung ya. Masalah pemberian tanda kurung. Nah, bagaimana sih memberikan tanda kurung? Ya, tanda kurung itu dalam proses operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian itu sebenarnya hanya untuk memudahkan pengamatan, hanya untuk membuat kita fokus terhadap suatu proses operasi. Misalnya begini, ada Ada misalnya gini ya, ada A tambah B kurang C misalnya. Nah, dalam operasi penjumlahan pengurangan itu setara. Kita ingin kerja yang mana? Kita ingin kerja penjumlahan dulu atau pengurangan dulu itu tidak masalah. Misalnya pertama mungkin kita ingin kerja bagian penjumlahan dulu, baru pengurangan. Nah, supaya buat kita fokus kita kurungkan dia. Oke? Ya. Jadi kita selesaikan yang dalam kurung ini, misalnya 3 2 3 tambah 2 5. Misalnya ya, 5. Saya kurung, kemudian kurang C, gitu. Atau mungkin yang ingin fokus untuk mengerjakan kurang dulu. Kita buat fokus C. B kurang C. Kenapa kita bisa membeli tanda kurung, memberikan tanda kurung untuk di proses penjumlahan pengurangan itu tidak masalah ya bagi pemula, karena itu setara ya, mereka setara. Ketika kita memilih mengerjakan yang lebih utama bagian penjumlahan, tidak akan mengubah nilai ketika kita fokus mengerjakan diawali dengan mengerjakan yang bagian pengurangan, ya. Itu tidak akan mengubah nilai. Silakan dicoba sendiri. Silakan teman-teman masukkan angka, baru coba sendiri. Sekarang bagaimana kalau misalnya ternyata ada perkalian di dalamnya? Misalnya ya, tunggu. Oke. Misalnya di dalamnya ternyata ada perkalian gitu. Misalnya contoh A tambah B kali C. Nah, kalau begini kita pilih prioritas. Kalau gabung antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian misalnya, maka prioritas adalah perkalian atau pembagian. Ya, maka kita untuk membuat kita fokus, kita buat kurung di perkalian karena mereka prioritas dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Misalnya lagi ada ternyata A tambah B kali C bagi D ya. Misalnya begitu. Maka prioritas mereka ini. Ya. Nah, ternyata sudah ada prioritas tapi ternyata masih ada 3 variabel gitu, tetapi beda operasi. Ada B kali C bagi D. Nah, kalau sudah begini, ini tidak masalah. Antara kali dengan bagi itu setara. Mau kerja ini bagi dulu, ya, atau mau kerja kali dulu, itu tidak masalah. Ya. Oke, contoh misalnya, kita kasih contoh misalnya, 2 tambah 3 kali 5 bagi 3 misalnya. Ya. Oke. Maka karena dia perkalian dan pembagian, atau kalau gitu kita tambah lagi kurang 4 misalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan ini kan jumlah setara, tapi ada kali bagi, maka kita buat diri kita lebih fokus untuk ke yang lebih utama, yaitu pembagian dan perkalian. Karena ada kali, ada bagi, kita memilih 3 kali 5 bagi 3. Boleh 5 bagi 3 dulu, baru kali 3 itu tidak masalah. Tapi kita lihat
Yang mana yang lebih mudah menurut kita? Mungkin lebih mudah perkalian. Oke, kita kali dulu. Maka 2 tambah 3 kali 5, 15. Bagi 3, kurang 4. Ini jangan disentuh dulu ini. Selesaikan yang prioritas dulu. Ya, selesaikan yang prioritas dulu. Nah, kemudian sama dengan berapa? Selanjutnya, ya, 2 tambah, ya, 15 bagi 3, 15 bagi 3 pasti tahu kan? 5, ya, teman-teman. Kurang 4. Nah, ini udah setara ini. 2, kurungnya kita lepas saja. Tambah 5, tidak, kurungnya lepasnya kan tanda-tanda positif ya. Lepas kurungnya jadi ndak akan merubah. Kalau misalnya di sini negatif, buka kurungnya maka dia nanti positif, negatif, ya. Kalau dia positif, ini kan 5-nya positif. Positif menjadi positif, berarti positif 5. 2 tambah 5 dikurang 4. Nah, ini udah terserah pilih mana saja. Boleh penjumlahan dulu, 2 tambah 5, 7, kurang 4 sama dengan 3, ya. Oke, bisa? Insyaallah bisa ya. Oke, nanti kita ketemu di video selanjutnya lagi ya.